Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rusman dari program studi Sistem Informasi. Kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dan pemanfaatan penerapan basis data. Jadi, apa sih itu basis data? Basis data adalah kumpulan data yang disusun secara sistematis dan terorganisir sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Basis data dapat terdiri dari berbagai jenis seperti teks, angka, gambar, dan informasi lainnya yang disimpan dalam bentuk tabel, kolom, dan baris. Secara teknis, basis data diimplementasikan menggunakan perangkat lunak yang disebut sebagai Database Management System atau yang disingkat DBMS, yang memungkinkan penggunaan untuk mengelola, memanipulasi, dan mengakses data dengan lebih efisien. Manfaat pada penerapan basis data yang pertama adalah efisiensi penyimpanan data. Dengan menggunakan basis data yang tersimpan menjadi lebih terstruktur dan terorganisir, hal ini memungkinkan pengurangan redundansi atau duplikasi data sehingga penyimpanan menjadi lebih efisien. Yang kedua, akses data yang cepat dan tepat. Basis data dirancang untuk memberikan akses data yang cepat. Pengguna dapat mengambil informasi yang diinginkan melalui query yang sederhana menggunakan bahasa seperti SQL. Ketiga adalah keamanan data. Basis data memungkinkan pengaturan hak akses pengguna sehingga hanya pengguna tertentu yang dapat melihat, mengubah, dan menghapus data. Keempat, pemeliharaan integritas data. Integritas data menjamin bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem tepat, akurat, dan konsisten. DBMS menyediakan aturan dan batasan seperti primary key, for key, serta constraint untuk memastikan tidak ada data yang rusak atau hilang. Selanjutnya yaitu pemrosesan data yang terintegritas. Basis data memungkinkan integrasi dari berbagai sumber. Dengan adanya sistem basis data yang terpusat, data dari berbagai departemen atau divisi dalam suatu organisasi dapat diakses dan dikelola secara bersama-sama. Keenam, pengolahan data yang mudah. DBMS memudahkan pengolahan data dengan menyediakan alat-alat untuk melakukan operasi seperti create, read, update, dan delete. Operasi-operasi ini memudahkan untuk menambah, membaca, mempengaruhi, dan menghapus data secara kebutuhan. Yang ketujuh adalah pemulihan data dan backup. DBMS biasanya menyediakan fitur backup dan recovery untuk melindungi data dari kerusakan atau kehilangan. Sistem ini memungkinkan pengambilan data dari kondisi selanjutnya jika terjadi kegagalan, yang sangat penting dalam memastikan keberlangsungan operasi bisnis. Yang terakhir adalah skalabilitas. Basis data modern memungkinkan skalabilitas baik secara visual maupun horizontal. Ini penting untuk mengakomodasi pertumbuhan data yang cepat, terutama pada perusahaan besar atau aplikasi dengan banyak pengguna. Sekian untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep pemodelan basis data. Pemodelan basis data adalah proses pembuatan representasi logis dari struktur data yang akan digunakan oleh sistem informasi. Pemodelan ini bertujuan untuk menentukan bagaimana data akan diakses, disimpan, dan dikelola di dalam basis data. Model basis data ini juga menggambarkan relasi antar data sehingga memastikan data terorganisir secara efisien dan lebih efektif.
Pemodelan basis data menggunakan diagram atau notasi khusus seperti Entity Relationship Diagram atau yang biasa disebut ERD untuk membantu pengembangan dan pemangku kepentingan memahami kebutuhan antar elemen data sebelum basis data dibuat secara fisik. Komponen pada pemodelan data pertama yaitu entity atau yang biasa disebut entitas. Entitas adalah objek nyata atau konsep yang memiliki data yang perlu disimpan dalam basis data. Setiap entitas mempresentasikan sesuatu yang penting dalam konteks sistem yang sedang dibangun, seperti pelanggan, produk, atau transaksi. Yang kedua adalah atribut. Atribut adalah karakteristik atau informasi yang dimiliki oleh suatu entitas. Atribut dapat dianggap sebagai kolom dari database. Yang ketiga, relationship atau relasi. Relasi menggambarkan hubungan antar dua atau lebih entitas. Misalnya, dalam sistem perpustakaan, entitas anggota dapat memiliki relasi dengan entitas peminjaman. Relasi ini dapat bersifat satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Primary key. Primary key adalah atribut atau kombinasi atribut yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Setiap entitas harus memiliki primary key untuk memastikan tidak ada duplikasi data. Foreign key. Foreign key adalah atribut yang menghubungkan satu entitas dengan entitas lain. Foreign key mengacu pada primary key dari entitas lain yang berguna untuk menjaga interaksi referensial dalam relasi antar tabel. Tahap pemodelan basis data. Yang pertama, konseptual. Pada tahap ini model data yang abstrak dibuat tanpa memperhatikan implementasi fisik. ERD atau Entity Relationship Diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dan atribut. Ini adalah fase yang paling umum digunakan oleh analisis bisnis dan pengembangan sistem informasi untuk mendapatkan pemahaman awal. Yang kedua, logis. Pada tahap ini model data yang dikonseptualisasikan diubah menjadi desain yang dapat diimplementasikan dalam DBMS. Pada fase ini, tipe data untuk setiap atribut dan pengaturan key atau primary key for key mulai ditentukan. Hubungan antar tabel juga lebih spesifik. Yang ketiga adalah fisik. Pada tahap fisik, model data yang sudah dirancang secara logis diimplementasikan ke dalam DBMS tertentu. Pada fase ini, pertimbangan performa, partisi data, dan pemeliharaan fisik basis data dilakukan. Struktur file, indeks, dan pengaturan sistem basis data diperhatikan untuk efisiensi penyimpanan dan akses data. Tipe pemodelan basis data. Yang pertama, model hierarki. Model hierarki menggambarkan data dalam bentuk struktur pohon, di mana setiap entitas memiliki satu induk dan dapat memiliki banyak anak. Model ini jarang digunakan dalam basis data modern, namun pernah populer dalam sistem lama. Yang kedua adalah model relasional. Model relasional adalah model yang paling umum digunakan saat ini. Model ini menyimpan data dalam tabel dua dimensi, di mana setiap tabel memiliki kolom atribut dan baris. Relasi antar tabel dilakukan melalui penggunaan primary key atau for key. Model jaringan. Model jaringan mirip dengan model hierarki. Entitas dapat memilih lebih dari satu induk. Ini memungkinkan hubungan lebih kompleks antar data.
Yang keempat adalah model data. Yang keempat adalah model objek. Model objek adalah model yang digunakan dalam basis data berorientasi objek, di mana entitas diperlukan sebagai objek yang memiliki atribut dan metode. Ini lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan manipulasi data yang kompleks, seperti sistem pemrograman berbasis objek. Sekian untuk materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pemodelan IRD berdasarkan studi kasus yang ada. Pengertian IRD atau Entity Relationship Diagram adalah diagram yang digunakan untuk memodelkan hubungan antar entitas dan sistem basis data. IRD adalah alat bantu visual untuk menggambarkan bagaimana data disimpan dan dihubungkan dalam suatu sistem. Melalui IRD, pengembangan sistem dapat merancang struktur basis data secara konseptual sebelum diterapkan ke dalam model fisik. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep pemodelan basis data, yang mana telah membahas tentang entitas, atribut, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan masuk ke studi kasus untuk penerapan yang pernah dibahas di sebelumnya. Di sini ada contoh IRD sederhana pada perpustakaan yang memiliki 5 entitas. Yang pertama, entitas anggota, peminjaman, petugas, buku, dan si pekerja, di mana anggota tersebut memiliki atribut primary key ID anggota, dan atribut lainnya itu nama, alamat, tanggal daftar. Untuk entitas peminjaman, dia memiliki sebuah atribut ID pinjaman, ID anggota, ID buku, dan ID petugas, tanggal peminjaman, tanggal kembalian. Untuk for key-nya yaitu ID petugas, ID peminjaman. Untuk buku, foreign key-nya itu ID buku, dan atribut yang di dalamnya itu ID buku, judul buku, pengarang, tahun terbit. Petugas untuk foreign key-nya itu ialah identitas petugas, dan atributnya adalah identitas petugas, nama, jam kerja. Dan yang terakhir adalah identitas SIP, yang foreign atributnya jumlah jam kerja, dan itu foreign key ke petugas. Jadi bisa dilihat dari tabel ini, dari tabel peminjaman, ID pinjaman, ID anggota, ID petugas, ID buku itu adalah foreign key, dan for key terhadap peminjaman. Di sini adalah antar relasi-relasinya. Yang pertama itu anggota ke peminjam. Dia itu memiliki relasi satu ke banyak atau one to one, di mana satu anggota dapat melakukan sebuah peminjaman
banyak kali. Yang kedua itu buku kepeminjaman. Relasinya adalah one to many atau satu ke banyak. Satu buku dapat dilakukan peminjaman oleh banyak kali. Yang ketiga itu petugas kepeminjaman. Itu relasinya one to many, di mana satu petugas dapat melakukan pekerjaan di loket peminjaman hanya satu kali dalam jam kerjanya, dan loket peminjaman bisa ditempatkan oleh banyak petugas. Yang keempat adalah anggota buku, di mana melalui peminjaman relasinya itu many to many, di mana banyak anggota dapat meminjam banyak buku, di mana banyak buku dapat dipinjam oleh banyak anggota. Yang terakhir itu one to one antara si kerja dan petugas, di mana petugas dapat memiliki jam kerja hanya satu, dan jam kerja tersebut hanya satu petugas saja. Sekian untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan membahas dan mempraktekkan tentang model relasional dan transformasi IRD ke dalam rasional. Pengertian model relasional. Model relasional adalah model basis data yang menyimpan data dalam bentuk tabel 2 dimensi yang disebut relasi. Setiap tabel dalam model relasi terdiri dari kolom, atribut, dan baris, di mana setiap baris mewakili instance untuk unik dari entitas, dan setiap kolom menyiapkan nilai atribut terkait model ini. Model ini merupakan model basis data yang paling umum digunakan karena sifatnya yang terstruktur, mudah dikelola, dan sangat efisien untuk pemeriksaan data dengan volume besar. Basis data rasional diimplementasikan menggunakan bahasa struktur query language atau yang biasa disebut SQL. Ada beberapa komponen utama untuk model relasional. Pertama itu tabel. Tabel ini menyimpan data dalam bentuk baris dan kolom. Atribut adalah kolom dalam tabel yang mempresentasikan properti atau karakteristik dari suatu entitas. Yang ketiga itu tuple. Tuple adalah baris dalam tabel yang menyimpan data dari instance entitas. Domain adalah sekumpulan nilai value yang dapat ditempatkan dalam atribut. Yang kedua itu primary key. Primary key adalah kunci yang unik untuk identifikasi setiap baris dalam tabel. Yang terakhir pada komponen utama adalah foreign key. Foreign key kunci yang menghubungkan satu tabel dengan tabel lain yang mempresentasikan hubungan antar entitas. Transformasi IRD ke dalam relasional. Sebelumnya kita telah membuat IRD atau entity diagram relation.
Sekarang kita akan membuat transformasinya ke dalam relasional atau tabel. Proses ini melibatkan konversi antar entitas, atribut, dan relasi dari RD menjadi tabel dalam bentuk relasional. Langkahnya yaitu setiap entitas yang ada dalam RD akan diubah menjadi tabel dalam model relasional. Setiap atribut dalam RD menjadi kolom dalam tabel relasional. Relasi dalam RD diubah menjadi foreign key dalam tabel relasional. Oke, mari kita masuk ke prakteknya. Nah, di sini kita mempunyai sebuah tabel IRD. Jadi kita buat tabel ini dalam bentuk gambar IRD ini dalam bentuk tabel. Salah. Bukan ya. Nah, ini adalah bentuk IRD sederhana. Jadi kita akan buat tabelnya dalam bentuk rasional. Satu, dua. Jadi tabel anggota itu memiliki 5 baris. Saja. Nah, untuk tabel yang di atas itu kita gabungkan untuk tempat menamai sebuah entitas. Pertama itu entitas anggota. Di mana atribut tersebut kita ubah menjadi sebuah kolom. Di sini ada foreign key atau port key, yaitu ID anggota. Nama, alamat, dan yang terakhir itu tanggal daftaran. Tanggal daftaran. Nah, ini bisa kita hapus saja karena nah, udah salah. Nah, ini adalah pemodelan
model rasional pada tabel angka. Yang kedua itu tabel, kita buat tabel pada pinjaman. Sini untuk tabel pinjaman kita buatkan dulu untuk entitasnya. Entitas peminjaman, di mana peminjaman memiliki atribut yang foreign key dan atribut dari foreign key ke anggota-anggotanya, terutama ID ini foreign key di anggota, karena sebelumnya anggota sudah foreign key di tabel anggota, jadi kita foreign key kan ke tabel pinjaman. Begitu juga dengan ID buku, dan ID petugas. Selanjutnya itu ada tanggal pinjaman. Tanggal pengembalian atau tanggal kembali lah, singkat saja. Nah, ini adalah contoh tabel pada model relasional untuk tabel pinjaman. Yang ini adalah foreign key dan foreign key pada tabel-tabel tertentu. Contohnya tabel anggota, tabel buku, dan tabel petugas. Selanjutnya yaitu untuk entitas buku, kita buatkan tabelnya terlebih dahulu. Berapa ya? 4. Jadi kita buat 4 kolom. Sini dong. Sini, maaf, di sini. Kita buat halaman baru saja. Ini taruh di atas. Tempatnya sebelumnya. Ini kita buat tabel terdiri dari 4 kolom. Untuk kolom pertama itu kita gabungkan untuk entitas dari buku. Di sini ada atribut yang bernama ID buku. Ini ID buku adalah foreign key dan foreign key kepada entitas pinjaman. Di sini ada judul,
judul, tahun, terbit, dan terakhir itu pengarang. Salah. Nah, sini ada entitas buku yang memiliki beberapa atribut seperti ID buku, judul, tahun terbit, dan pengarang, di mana ID buku tersebut adalah foreign key dan key terhadap tabel pinjaman. Selanjutnya itu adalah tabel petugas. Abaikan yang lewat saja ya. Nah, di sini untuk petugas, petugas yang memiliki 3 atribut yang dimana ID, petugas, nama petugas tersebut, dan jam kerja tugas tersebut. Di sini ID petugas bersifat primary key dan key terhadap tabel peminjaman. Selanjutnya itu tabel shift atau mana misalnya shift ya, karena memiliki sebuah atribut jam kerja yang sifatnya dan primary terhadap tugas. Nah, kita jelaskan ulang terlebih dahulu. Di sini ada tabel IRD sederhana dan yang memiliki 5 entitas anggota, pinjaman, tugas, buku, dan shift kerja. Lalu kita akan mengubahnya ke dalam bentuk tabel model relasional. Nah, di sini kita buat tabelnya terlebih dahulu, di mana tabel pertama itu memiliki sebuah entitas yang bernama anggota yang memiliki beberapa atribut ID anggota, nama, alamat, tanggal pendaftaran. Karena ID anggota ini adalah bersifatnya primary key dan key terhadap pinjaman. Di sini tabel peminjaman, entitas peminjaman yaitu memiliki entitas sebagai ID peminjaman, ID anggota, ID petugas, dan tanggal peminjaman serta tanggal pembelian. Di sini ID petugas adalah bersifat foreign key, primary key, dan tabel anggota tersebut, anggota, ID buku, dan ID petugas adalah foreign key terhadap
tabel anggota, tabel buku, dan tabel petugas. Selanjutnya itu adalah tabel pada buku, mana entitasnya itu adalah entitas buku itu sendiri, dan atributnya itu adalah ID buku, judul, tanggal, tahun terbit, dan pengarang. Di mana ID buku ini adalah primary key yang bersifat unik, yang foreign key terhadap tabel peminjaman. Yang ikut keempat itu tabel petugas, di mana atributnya itu ID petugas, nama, dan kerja. ID petugas ini sifatnya primary key, nama, primary key, dan foreign key terhadap peminjaman. Nama, jam kerja. Jam kerja ini adalah jam kerja yang diambil pada entitas SIP yang primary key dan foreign key terhadap tugas. Terakhir itu adalah SIP kerja. SIP kerja ini memiliki satu atribut saja, yaitu jam kerja yang primary key dan foreign key terhadap jam kerja. Sekian untuk materi pembelajaran kali ini untuk model relasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.